Episode 1626-1630. Bab 1626, Tanda Bencana Besar. Apakah dia bersikap seperti ini karena hubungan Cucuyan dan Zuan? Semacam hubungan, cintai aku, cintai anjingku. Tapi itu juga tidak masuk akal. Dengan sifatnya yang biasa, dia seharusnya sudah cukup toleran jika tidak mencoba memisahkan Cucuyan dan Zuan setelah pernikahan mereka. Bagaimana dia bisa bertindak sejauh itu untuk melindungi pria itu? Setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Tokoh-tokoh besar dari berbagai sekte hampir tidak bisa tenang, tetapi generasi muda tertinggal dalam kekacauan total. Lagi pula, hubungan Zuan dan Cucuyan benar-benar telah menimbulkan badai 2 hari sebelumnya. Saat ini, Master Sekte Yan bahkan menyatakan sikap seperti itu. Bukankah itu berarti dia menyetujui hubungan mereka? Ah! Kekuatan super macam apa yang dimiliki wajah cantik itu? Anda telah berhasil menipu pengikut sebesar plus 233 plus 233 plus 233. Di tengah kerumunan, Qiu Honglei berkata kepada Yun Jianyu dengan tidak puas, "Tuan, sepertinya rencana kita sebelumnya tidak akan berhasil." Terlebih lagi, dilihat dari penampilan Yan Suehen, bahkan sepertinya dia sebenarnya cukup puas dengan Ah Zu sebagai menantunya. Jika dia bertindak sebagai pelaku antara Zuan dan Cucuyan, semua yang baru mereka lakukan hanya akan merugikan diri mereka sendiri. Yun Jianyu juga sedikit bingung, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita bertubuh batu itu. Ini sama sekali tidak cocok dengan kepribadiannya. Dia telah bertarung melawan Yan Suehen selama bertahun-tahun, dan mungkin memahaminya lebih baik daripada orang lain. Dari sudut pandang manapun, seharusnya tidak ada alasan bagi Yan Suehen untuk membela Zuan. Mungkinkah setelah semua yang terjadi di wilayah Rasvian, dia benar-benar memperlakukan Zuan sebagai teman? Saat itu, Wang Wuxi berdeham dan berkata, Tuan Zu secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi juri, keputusannya sudah dibuat. Tidak perlu diskusi lebih lanjut. Semua orang harus fokus pada kompetisi yang akan datang. Dia berpikir dalam hati, karena Yan Suehen melindungi Zuan, aku harus menunjukkan perhatiannya. Hah, tunggu, apakah dia melindungi Zuan demi aku? Lagi pula, akulah yang mengusulkan agar Zuan menjadi hakim. Ketika dia memikirkan hal itu, tekadnya menjadi lebih kuat. Dia bahkan merasa sedikit sesak napas. Iklan oleh Pub Future, Ziyin dan Lou Wucheng membuka mulut mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Pendukung besar seperti Wang Wuxi dan Yan Suehen telah berbicara. Jika mereka terus-menerus menekan masalah ini, itu akan tampak terlalu kasar. Zuan bahkan tidak menggerakkan tangannya selama proses berlangsung, tetapi ia tetap memperoleh sejumlah besar poin amarah. Ia berpikir, Kak Yan masih peduli padaku. Ia tidak akan diam sendiri dan membiarkan orang lain menggangguku. Wang Wuxi duduk. Ia mempersilakan para master dari puncak lainnya untuk menjelaskan rincian kompetisi. Karena ada 9 sekte, mereka memutuskan untuk membuat 9 kelompok. Babak penyisihan kelompok akan mempertemukan mereka satu sama lain secara bergiliran. Pemenang akan memperoleh 3 poin, sedangkan seri akan memperoleh 1 poin. Yang kalah tidak akan mendapat poin. Pada akhirnya, hanya juara pertama dari setiap kelompok yang akan secara otomatis menerima kualifikasi untuk memasuki ruang bawah tanah rahasia Sekte Tao. Aturannya cukup ketat, jadi tidak ada satupun murid yang ingin kalah. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu tempat. Tentu saja, demi keadilan, para pengikut terhebat dari setiap sekte masuk ke dalam kelompok yang berbeda untuk mencegah mereka bertemu terlalu dini dan menyebabkan seseorang yang lebih lemah menjadi pemimpin kelompok. Mereka, selain itu, 8 teratas di setiap grup akan menjadi bagian dari kompetisi eliminasi melawan satu sama lain. 4 dari mereka kemudian akan masuk bersama dengan pemenang pertama sebelumnya, sehingga total 13 orang memenuhi syarat untuk memasuki ruang bawah tanah rahasia. Pada tingkat tertentu, kompetisi eliminasi akan menjadi pertarungan paling sengit, karena itu akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Namun, aturannya sebenarnya cukup longgar dibandingkan sebelumnya. Dulu, selain 9 orang yang menempati posisi pertama di babak penyisihan grup, hanya 1 pemenang di antara yang lain yang lolos, sehingga hanya tersisa 10 orang yang berhak memasuki ruang bawah tanah rahasia. Dengan demikian, setiap kali, beberapa orang selalu kehilangan anggota tubuh atau bahkan menjadi lumpuh.
Babak penyisihan selalu lebih intens daripada pertarungan untuk menjadi nomor satu di babak penyisihan grup. Namun kali ini, sekte besar telah memutuskan bahwa membiarkan satu slot terbuka untuk semua orang terlalu kejam. Untuk menyemangati murid-murid sekte luar biasa lainnya, mereka telah memutuskan untuk menambah jumlah slot menjadi 4. Ketika mendengar aturan yang sudah dikenalnya ini, Zuan sedikit tercengang. Strukturnya hampir sama dengan yang ada pada kompetisi olahraga di dunia sebelumnya. Tim sepak bola nasional tidak punya banyak waktu tersisa. Untungnya, dia tidak perlu membuang energi lagi untuk menghitung peluang tim sepak bola nasional. Tepat pada saat itu, Feng Wuchang dari puncak hati yang waspada mengeluarkan kristal transparan dan berkata dengan suara yang cerah dan jelas, demi menyemangati murid dari 9 sekte dan meningkatkan kekuatan orang-orang, datanglah dan ujilah kalian berlatih sesuai dengan daftar. Kemudian, kita akan mulai membagi semua orang ke dalam kelompok-kelompok. Setiap kompetisi besar hanya akan memiliki sedikit lebih dari 10 slot paling banyak. Kebanyakan orang ditakdirkan untuk hanya membuat para pemenang terlihat lebih baik. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan para murid perwakilan legendaris dari setiap sekte. Oleh karena itu, tidak banyak yang ingin berpartisipasi, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka sering menahan diri tanpa memulai seluruh kemampuan. Itu sama sekali bukan yang diinginkan para tetua dari 9 sekte. Mereka ingin para pengikutnya berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Jadi, seseorang telah memikirkan sebuah solusi, yaitu menguji kultivasi para pengikut sebelum mereka berpartisipasi. Meskipun peringkat kultivasi seseorang tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya, keduanya masih berkorelasi dalam banyak kasus. Dengan daftar, peringkat, yang samar-samar itu, para pengikut akan termotivasi. Bahkan jika mereka tidak bisa menang melawan para bajingan yang diberkati oleh surga, mereka masih bisa bertarung melawan mereka di sekte lain yang kultivasinya hampir sama dengan mereka, bukan? Tingkat kultivasi sebagian orang ternyata cukup tinggi. Yang lain memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah, tetapi mereka masih cukup muda dan lebih baik daripada orang lain seusia mereka. Dalam kedua kasus, itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Meskipun literatur klasik selalu mengatakan untuk tidak terlalu peduli dengan ketenaran dan keuntungan, bukankah itu yang dipedulikan semua orang yang hidup di dunia ini? Siapa yang tidak ingin membanggakan diri di lingkungan mereka? Lebih jauh lagi, jika mereka memiliki hasil yang baik dalam ujian, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan salah satu kuota, mereka masih bisa menarik perhatian para pemimpin sekte mereka. Kemudian, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para murid perwakilan sekarang, siapa bilang mereka tidak akan pernah bisa mengejar. Iklan oleh Pub Future, jangan memandang rendah orang miskin dan muda sekarang. Ketika mereka melihat ekspresi antusias para murid, semua pemimpin sekte mengangguk tanda menghargai. Hanya dengan membangkitkan antusiasme para murid, sekte mereka akan maju. Tentu saja, ada alasan lain untuk ujian tersebut. Dengan begitu, ketika mereka membagi para murid ke dalam kelompok, pembagiannya akan lebih merata. Jika tidak, orang-orang terkuat bisa saja secara tidak sengaja berakhir di dalam kelompok yang sama, yang menyebabkan kandidat utama kelompok tersebut membuang terlalu banyak energi dan membuat mereka tidak diuntungkan nantinya ketika harus berjuang melawan yang terbaik dari kelompok lain. Mengenai apakah murid-murid yang mewakili itu akan lolos dari babak penyisihan grup atau tidak, mereka bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan itu. Siapapun yang bisa menjadi salah satu murid terpenting pasti jauh di atas rekan-rekan mereka. Tidak mungkin mereka tidak akan bisa lolos dari babak penyisihan grup. Sekte Matahari yang benar, Zhangxi. Feng Wuchang mulai memanggil nama-nama dalam daftar. Sebagai orang yang menyelenggarakan acara ini, mereka tentu saja harus menjadi yang pertama. Selain itu, tidak boleh ada orang yang terlalu lemah, atau reputasi sekte mereka akan rusak, namun, mereka tidak bisa langsung mengeluarkan kartu truf mereka, Wu Xiaofan. Karena itu, Zhangxi dari puncak hati yang waspada adalah kandidat terbaik mereka. Zhangxi merapikan pakaiannya. Ia berjalan menuju panggung dengan ekspresi tenang. Karena ia adalah orang yang menerima tamu di pintu masuk, hampir semua orang mengenalinya. Hasilnya segera keluar, peringkat ke-8. Keributan kecil terjadi di alun-alun. Sekte Matahari yang benar-benar kuat sekarang, bahkan murid yang mengawasi pintu masuk berada di peringkat ke-8. Lagi pula, lebih dari setengah orang yang hadir jauh dari levelnya.
Ekspresi Zhang Zijiang berubah serius. Dia berkata pelan kepada Zuan, kekuatan orang ini sudah cukup untuk menjadikannya seorang penguasa kota. Aku tidak menyangka para pengikut sekte ini sudah mencapai level ini. Kita harus membuat laporan begitu kita kembali. Jika tren ini terus berlanjut, itu tidak akan menjadi hal yang baik bagi pengadilan. Apa-apaan ini? Kultivasi murid muda sudah hampir mencapai levelku. Itu tidak bisa dimaafkan. Zuan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Sekte-sekte ini memiliki sumber daya yang terbatas dan hanya dapat menghasilkan beberapa kultivator elit. Fondasi dan cadangan mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan milik pengadilan. Zhang Zijiang dengan demikian merasa sedikit lebih lega. Zhang Si samar-samar menangkap pembicaraan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya dengan bangga. Dia berpikir, aku seharusnya bisa menarik perhatian banyak adik perempuan seperti ini, kan? Tapi hatiku masih milik Pericu dan Peripei. Tiba-tiba, dia teringat rumor tentang Cucuyan. Ekspresinya menjadi gelap. Lupakan saja, sepertinya Peripei adalah cinta sejatiku dalam hidup ini. Kemudian, murid-murid lainnya naik ke panggung satu demi satu. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah. Sebagian besar dari mereka berada di sekitar tingkat ke-6 atau ke-7. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat itu. Peringkat ke-6 sudah cukup untuk menjadikan mereka seorang jenius yang dikenal publik di Akademi Bright Moon, namun itu adalah level terendah di sini. Namun, dia memahaminya dengan cukup baik. Di dunianya sebelumnya, jika seseorang memilih seseorang dari sekolah menengah bergengsi tingkat provinsi dalam program percobaan Tiongkok, mereka pada dasarnya akan setara dengan siswa terbaik dari kota-kota dan kabupaten pedesaan. Bahkan jika siswa terburuk dari Universitas Peking dikeluarkan, mereka kemungkinan besar akan setara dengan peraih nilai tertinggi di beberapa kota. Istana Jadevol, Pei Mianman. Feng Wuchang terus memanggil para murid untuk memeriksa tingkat kultivasi mereka. Zuan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar nama itu. Pada saat yang sama, di sekelilingnya, orang-orang menelan ludah mereka. Lupakan murid-murid yang lebih muda, bahkan para tetua sekte tidak dapat menahan diri untuk tidak memberinya beberapa tatapan ekstra. Baca berita terbaru di novelbin.com. Master kuil ketenangan Jian Huang bahkan lupa mengucapkan mantra, aku telah berdosa, aku telah berdosa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Yang menggantikan gumamannya adalah tanda bencana besar, bencana besar. Bab 1627 iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Sosok cantik dalam balutan gaun merah dan hitam melangkah ke atas panggung. Matanya yang memukau dan senyumnya yang antusias membuat orang-orang langsung terkesan sejak pandangan pertama. Namun, yang paling menarik perhatian darinya adalah ombak yang beriak saat ia berjalan. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya bagaimana kain tipis itu mampu menahan semuanya. Zuan terkejut sekaligus gembira. Ia sebenarnya sedikit kesal saat Kaisar mengirimnya ke Gunung Valet. Namun, ia tidak hanya bisa bertemu Cuyan dan Yan Suehen, kini, ia juga bisa bertemu Pei Mianman. Sungguh tak terduga sekaligus membahagiakan. Bahkan Yan Suehen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik wanita muda itu sekali lagi. Sebagai guru Cuyan, dan setelah semua hal yang terjadi dengan Zuan di Istana Raja Iblis, dia perlu menyelidiki sejarah Zuan. Karena itu, dia tentu tahu tentang keberadaan Pei Mianman. Dia harus mengakui bahwa gadis ini adalah kebalikan dari Cuyan. Yang satu sedingin es, sementara yang lain bersemangat seperti api. Dia bertanya-tanya bagaimana keduanya akhirnya menjadi teman dekat. Kalau bukan karena Cuyan yang berkultivasi sendiri dan tidak ikut, Yan Suehen pasti sudah menceramahinya sedikit tentang pilihan kenalannya. Bukankah berteman dekat dengan wanita seperti ini sama saja dengan mengundang serigala ke dalam rumah? Ketika dia melihat sosok Pei Mianman yang dinamis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia masih sangat muda, apa yang dia makan hingga tumbuh begitu besar? Hah, kenapa dia juga bagian dari 9 sekte? Qiu Honglei berteriak kaget dengan ekspresi aneh. Orang yang dikenalnya muncul, menambah variabel lain yang perlu dikhawatirkan. Apakah gadis itu dari ras sapi atau semacamnya? Gumam Yun Jianyu, merasa jengkel. Dia biasanya cukup percaya diri dalam hal itu, namun sekarang, tampaknya ada cakrawala di balik cakrawala. Mengapa kamu memiliki begitu banyak saingan cinta, dan mengapa mereka tampaknya semakin kuat? Setelah berbicara dengan muridnya sepanjang waktu,
dan Hong Lei tidak banyak menahan diri. Yun Jianyu sudah tahu hampir semua yang diketahui Qiu Hong Lei tentang Zuan. Dia tentu tahu siapa Pei Mianman. Setelah akhirnya melihatnya sendiri, meskipun dia adalah Master Sekte Iblis, Yun Jianyu masih bisa merasakan tekanan misterius. Aku juga tidak berdaya di sini, kata Qiu Hong Lei sambil menopang dagunya dengan tangannya. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, itu artinya Ahsu memang menawan dan aku tidak salah memilih orang. Yun Jianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menatapnya, sambil bergumam, mengapa aku membesarkan murid yang begitu bodoh. Gadis ini biasanya cukup pintar, tapi kenapa dia makin bodoh? Dia bahkan tidak waspada terhadapku sama sekali dan menceritakan semuanya padaku. Qiu Hong Lei terkikik dan berkata dengan santai, bukankah hebat bahwa aku memiliki guru yang cerdas untuk mengurus hal-hal itu? Yun Jianyu tiba-tiba bertanya, lalu bagaimana jika suatu hari, tuanmu juga menjadi musuhmu? Qiu Hong Lei tercengang, namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Tidak peduli situasi seperti apa yang kita hadapi, aku akan berdiri di pihak yang sama dengan tuan. Yun Jianyu tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, reaksi murid-murid lainnya tidak kalah intens. Mereka semua mulai bertanya tentang identitas wanita ini, yang kecantikannya tidak kalah dengan Cucuyan, dan dadanya sangat mengesankan. Ketika mereka mengetahui siapa dia, banyak dari mereka menyatakan bahwa mereka akan menjadi anjing Nona Pei di masa depan, dan bahwa mengikuti pericu atau apapun hanyalah bitah. Karena sebelumnya dia sudah menikah, reputasi Cucuyan di antara sekte Tao sudah tercoreng. Namun, beberapa orang tidak hanya merasa bahwa tidak ada yang salah dengan pernikahannya sebelumnya, tetapi malah menjadi lebih bersemangat. Meski begitu, penampilan memukau Pei Mianman tiba-tiba membuatnya semakin populer dibandingkan Cucuyan. Iklan oleh Pub Future, kurasa aku benar-benar jatuh cinta pada Lady Pei. Senyumnya begitu lebar, ahem, maksudku, begitu bulat, tunggu, tidak, begitu hangat. Apakah itu cinta, atau kau hanya mengincar tubuhnya? Dasar mesum, apa, kamu tidak sama lagi. Perasaanku padanya berbeda dari perasaanmu. Namun, diskusi mereka segera digantikan dengan desahan kagum, karena Pei Mianman meletakkan tangannya di kristal pengukur. Cahaya yang mempesona muncul saat peringkat diumumkan, peringkat ke-9. Wanita cantik dan lembut ini sebenarnya berada di peringkat ke-9. Banyak pengikut sekte yang sombong itu merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Untuk apa mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun berkultivasi? Bahkan Wang Wuxi dan para master sekte lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya. Selain Wan Guyi, Istana Jadevol benar-benar memiliki murid yang luar biasa. Mungkinkah di masa depan, Istana Jadevol akan menjadi sekte Tao nomor 1? Hanya Huo Ling yang mengangkat dagunya dengan bangga, menikmati tatapan cemburu yang diterimanya dari kekuatan yang berbeda-beda. Qiu Hong Lei pun tak kuasa menahan diri untuk bergumam, Guru, apakah ada yang salah dengan Dewa Iblis Surgawi Sekte Suci kita? Yun Jianyu menjawab dengan bingung, tentu saja tidak. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Sebelumnya aku menghabiskan begitu banyak waktu dalam pelatihan pahlawan, dan aku bahkan tidak bisa berada di dekat kakak laki-laki Su. Dalam beberapa kesempatan, kultivasiku hampir menyimpang, baru saat itulah aku mencapai tingkat kultivasiku saat ini. Dia tampaknya tidak mengalami banyak hal, namun dia dengan mudah mencapai level yang hampir sama, kata Qiu Hong Lei, mulai bertanya-tanya apakah metode melatih spiritual sekte suci lebih rendah daripada sekte ortodoks. Yun Jianyu hampir mati karena marah saat itu juga. Dia berkata, pertama-tama, kultivasinya tidak setingkat denganmu. Kedua, dia pasti telah menemukan beberapa peluang untuk berkultivasi dengan begitu cepat. Kecepatan kultivasi ini jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh para murid Istana Jadevol. Orang-orang seperti Wan Guyi, yang telah dibesarkan dengan sumber daya terbaik dari seluruh sekte, secara alami dapat mencapai level itu. Namun, Pei Mianman belum lama bergabung dengan Istana Jadevol. Biasanya, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk maju begitu cepat. Itu berarti satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia telah mengalami beberapa pertemuan khusus. Oh gelombang, kata Qiu Hong Lei sambil mendesah dalam, jelas tidak terlalu yakin dengan penjelasannya. Tidak ada satupun murid yang berhasil melampaui Pei Mianman dalam hal kultivasi. Hal ini terus berlanjut hingga sekte kesedihan surgawi mencapai Zihin. Tahap puncak peringkat ke-9. Bahkan guru dari Watchful Peak,
Feng Wuchang, meliriknya lagi. Meskipun anak muda ini terlihat seperti anak laki-laki yang cantik, bakatnya cukup tinggi. Selain Wu Xiaofan, tidak ada seorang pun di Sekte Matahari yang bisa menyamainya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid representatif. Para murid semuanya gembira dan mulai berdiskusi tentang siapa yang akan memenangkan perlombaan itu. Saya mendukung kakak Ziyin. Iklan oleh Pub Future. Menurutku Lou Wucheng punya peluang lebih tinggi. Dia memperoleh warisan pedang abadi yang sebenarnya. Sekarang kita bisa menyaksikan sendiri kekuatan pedang abadi. Wu Xiaofan seharusnya menjadi orang nomor satu di antara generasi muda Sekte Tao, kan? Cek. Bukankah itu hanya karena Sekte Matahari yang benar sekarang adalah yang terkuat, dan itulah yang mereka banggakan. Menurutku, Wan Gui dari Istana Jadevol tidak kalah darinya. Tak lama kemudian, murid-murid perwakilan dari 9 sekte keluar satu demi satu. Ikuti novel-novel terkini di NOV 3LB Info per meter. Lou Wucheng dari Istana Giok Putih, tahap puncak peringkat ke-9. Liang Ling dari Sekte Kunlun Void, tahap puncak peringkat ke-9. Luo Dongjiang di Gunung Luofu, tahap tengah peringkat ke-9. Qiu Chanzi dari Kuil Kemurnian, tahap tengah tingkat ke-9. Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan, tahap tengah peringkat ke-9. Si Dingtian dari Gua Misteri Tertinggi, tahap tengah peringkat ke-9. Di antara mereka, Peng Wuyan dari Pulau Kekosongan cukup menarik perhatian. Biasanya, karena para kultivator mengumpulkan ki alami dunia ke dalam tubuh mereka, kulit mereka biasanya dalam kondisi sangat baik. Bahkan jika kultivator itu tidak terlalu tampan atau cantik, mereka pasti tidak akan jelek. Namun, Peng Wuyan ini sangat jelek, sampai-sampai orang lain tidak ingin melihatnya sekilas. Sementara itu, semua orang sudah terbiasa melihat pericu dari Sekte Giok Putih dan Nyonya Pei dari Istana Giok. Putri kupu-kupu dari Sekte Kesedihan Surgawi juga hadir. Mereka semua adalah wanita cantik kelas atas. Ketika mereka melihat Peng Wuyan sekarang, mereka semua merasakan kontras yang tajam, hampir seperti menyakiti mata mereka. Zuan agak bingung. Dia melihat Peng Wuyan meliriknya beberapa kali. Jelas-jelas dia tidak ada hubungannya dengan Zuan, jadi mengapa dia memperhatikannya? Mungkinkah karena aku tampan? Namun, tak lama kemudian, terdengar teriakan tanda bahaya, karena Wu Xiaofan dari Sekte Matahari Sejati melangkah maju untuk menguji dirinya sendiri. Wu Xiaofan memiliki alis tebal dan mata besar. Penampilannya juga sangat biasa, seperti orang normal dan jujur lainnya. Namun, kultivasinya sama sekali tidak biasa, peringkat master. Dia masih sangat muda, namun dia sudah mencapai peringkat master. Kecepatan kultivasinya pasti belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Semua pemimpin dan tetua sekte mengucapkan selamat kepada Wang Wuxi. Rasa cemburu mereka yang meluap-luap terlihat jelas. Wang Wuxi memiliki ekspresi rendah hati, seolah-olah ingin mengecilkan situasi. Namun, dalam hati, dia merasa gembira, hanya berharap mereka akan lebih memujinya. Hanya Yan Suehen dan Yun Jianyu yang memiliki ekspresi biasa. Dulu, mereka berdua akan terkejut dengan kecepatan kultivasi seperti itu. Namun, setelah melihat monster seperti Zuan, mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa Wu Xiaofan ini masih terlalu kurang. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Sementara itu, Zuan diam-diam membandingkan para elit ini dengan generasi muda Rasvian. Tingkat kultivasi Rasvian sedikit lebih tinggi. Paling tidak, tingkat master bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, Rasvian mengandalkan kebangkitan garis keturunan mereka sampai batas tertentu, sehingga laju peningkatan kekuatan mereka lebih cepat daripada manusia pada awalnya. Sebaliknya, manusia mengandalkan belajar dan perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan mereka. Pada awalnya, mereka belum tentu dapat dibandingkan dengan Rasvian, tetapi di batas atas tahap selanjutnya, mereka benar-benar dapat mencapai puncak yang lebih tinggi. Tiba-tiba, lebih banyak orang terkesiap. Kebetulan, kultivasi Wan Gui dari Jadevol Palace secara mengejutkan juga berada di peringkat master. Wu Xiaofan sebelumnya dianggap sebagai orang nomor satu di antara generasi muda. Itulah sebabnya keberadaannya di peringkat master bukanlah kejutan besar. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa sebenarnya ada orang lain yang setara dengannya. Sekarang, persaingan ini akan lebih menarik untuk disaksikan. Sekarang giliran Wan Tongtian yang membusungkan dadanya dengan bangga saat menerima ucapan selamat dari semua orang yang tampak antusias, tetapi sebenarnya iri. Aku tidak peduli.
Semakin kamu iri, semakin bahagia aku. Bahkan Wang Wuxi merasa sedikit cemburu. Wan Tongtian melahirkan seorang putra yang baik. Jika Suehen dan aku berakhir bersama di masa lalu, bakat anak kita pasti akan lebih tinggi daripada Wan Guiyi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit-sedih ketika memikirkan hal itu. Dia secara refleks melirik Yan Suehen, dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Yan Suehen nampaknya menatap Zuan tanpa sadar. Bab 1628, Bahaya. Mungkinkah dia benar-benar puas dengan menantu laki-lakinya yang suka berkelahi ini? Tapi itu sama sekali tidak sesuai dengan sifat Yan Suehen. Bukankah dia seharusnya menjadi tipe yang menyuruh semua pria untuk pergi? Mengampuni nyawanya saja seharusnya sudah merupakan kasih sayang yang luar biasa. Bagaimana dia mengizinkannya untuk tetap berada di dekat muridnya? Yang lebih sulit dipahami adalah ekspresi mata Yan Suehen. Ada sesuatu yang berbeda di matanya saat menatap Zuan, ekspresi yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa benar-benar mengerti apa maksudnya, tetapi itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, dia segera menertawakan dirinya sendiri. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sebenarnya iri pada seorang junior muda. Ujian tingkat pelatihan berakhir tak lama kemudian. Beberapa orang senang, sementara yang lain tidak. Ada murid-murid perwakilan yang terkenal, seperti Wu Xiaofan, ada juga kuda hitam yang tiba-tiba muncul, seperti Pei Mianman. Semua orang bertanya-tanya siapa yang akan menang, dan siapa yang bisa mendapatkan tempat kedua dalam kelompok mereka. Mereka semua diam-diam sepakat bahwa tempat pertama adalah milik murid-murid perwakilan dari 9 sekte, tetapi untuk tempat-tempat lainnya, mereka bahkan tidak berani berspekulasi. Saat tiba saatnya membagi semua orang ke dalam kelompok, para sekte senior memberikan pidato terakhir kepada anggota mereka sebelum kompetisi dimulai. Guan Chouhai memberitahu Ziyin, Wu Xiaofan dan Wan Guiyi berhasil menembus peringkat master. Itu agak tidak terduga, tetapi kalian tidak perlu terlalu berhati-hati. Peringkat pelatihan tidak mewakili kekuatan tertinggi kalian, yang juga bergantung pada keterampilan bertarung, kemampuan beradaptasi, kondisi mental, dan hal-hal lainnya. Kalian sendiri hanya perlu lagi dari peringkat master, jadi perbedaan di antara kalian tidak terlalu signifikan. Selama kamu menangani situasi dengan tepat, kamu masih akan memiliki kesempatan untuk menang. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Ziyin menjawab sambil mengangguk. Semangat juang kembali membara di matanya. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte kesedihan surgawi yang paling menonjol. Meskipun dia merasa putus asa karena cucuyan, cinta bukanlah seluruh dunianya. Setelah didorong oleh hasil Wu Xiaofan dan Wan Guiyi, dia perlahan-lahan membangkitkan kembali harganya. Bukankah sepanjang tahun kultivasinya yang pahit justru untuk bersinar dalam kompetisi besar ini? Pengundian segera berakhir, dan Watchful Peak Master mengumumkan dimulainya kompetisi besar secara resmi. 9 kelompok akan memulai kompetisi mereka pada waktu yang sama. Sekte Matahari Sejati telah membagi area berbeda di Puncak Emas untuk mempersiapkan panggung kompetisi. Untungnya, Puncak Emas sangat besar, jadi tidak terlalu sulit untuk menampung semua orang. Setiap panggung yang ditinggikan memiliki formasi yang dipasang oleh para guru puncak dan tetua Sekte Matahari Sejati untuk mencegah pertempuran para murid merusak tempat itu. Satu demi satu, para murid naik ke panggung untuk berkompetisi sesuai dengan urutan undian yang mereka dapatkan. Sementara itu, Xie Daoyun kembali ke sisi Zuan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak melihat tanda-tanda formasi pembunuh saat dia melihat sekeliling. Dia khawatir mungkin itu karena kultivasinya sendiri tidak cukup tinggi, dan dengan demikian menggunakan metode khusus yang diajarkan gurunya. Namun, masih belum ada reaksi. Zuan berkata sambil tersenyum, itu hal yang baik. Kamu bisa menikmati liburanmu sekarang, dan juga kompetisi antar 9 sekte ini. Siapa tahu, kamu bahkan bisa belajar sedikit dari mereka. Xie Daoyun menyuarakan persetujuannya dan dengan patuh berdiri di sampingnya. Meskipun guru-guru akademi kerajaan memiliki sumber daya yang melimpah, dia masih kurang memiliki pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah meninggalkan ibu kota dan berlari ke pegunungan naga kembar. Iklan oleh Pub Future, kompetisi segera dimulai. Xie Daoyun mengira pertarungan akan spektakuler dan brilian, tetapi seringkali berakhir hanya dengan beberapa gerakan. Ketika melihat ekspresi kecewanya, Zuan menjelaskan sambil tersenyum, pertempuran seringkali diputuskan dengan cepat ketika ada perbedaan kekuatan.
Situasi di mana kedua belah pihak benar-benar berimbang adalah pemandangan yang langka. Ah, begitu, kata Xie Daoyun sambil menggigil. Namun, saat ia mengamati lebih saksama, ia perlahan-lahan memahami lebih banyak hal. Kedua petarung itu mencoba saling menguji pada awalnya, lalu setiap kali ada kesempatan, mereka saling menyerang seperti kilat. Ia bisa merasakan bahwa ia tengah mempelajari beberapa hal yang belum diketahuinya sebelumnya. Sementara itu, perhatian Zuan tertuju pada Pei Mianman. Dia tidak peduli apakah orang lain menang atau kalah. Namun, ketika giliran Pei Mianman akhirnya tiba, semua penonton terkesiap kaget. Wanita ini terlalu menarik untuk dilihat. Yang terpenting, bukan hanya mereka besar, dia juga memiliki wajah yang cantik dan senyum yang menawan. Sulit bagi orang lain untuk tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Kuil kemurnian, Yuan Kun. Tolong tukarkan beberapa petunjuk denganku, kata seorang murid muda, menangkupkan tangannya ke arahnya. Suaranya sedikit bergetar, itu jelas bukan karena takut, tetapi karena dia terlalu tersentuh. Bagaimanapun, menghadapi wanita cantik seperti ini di panggung yang sama berarti mereka tidak bisa tidak melakukan kontak fisik. Jika mereka berhasil cocok di panggung dan bisa menjadi teman setelahnya, mungkin hal-hal bahkan bisa berkembang lebih jauh. Pei Mianman dari Istana Jadevil. Aku harap kakak senior itu bisa bersikap lunak, kata Pei Mianman sambil tersenyum. Saat melihat senyumnya, Yuan Kun langsung merasa pusing. Nona Pei memang cantik, dan senyumnya sangat indah, kata Xie Daoyun. Bahkan sebagai seorang wanita, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan memuji. Zuan tidak bisa menahan tawa. Big Man selalu seperti ini, menunjukkan senyum lebar kepada siapapun. Namun, jika seseorang benar-benar memiliki pikiran buruk tentangnya, orang tersebut mungkin akan membayar harganya. Benar saja, ketika Yuan Kun mendengar Pei Mianman memintanya untuk bersikap lunak, meskipun ia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri untuk tenang, jantungnya mulai berdebar kencang sehingga jiwanya terasa seperti akan meninggalkan tubuhnya. Meskipun kultivasinya tinggi, kultivasinya juga tidak serendah itu. Lebih jauh lagi, ia tidak berpikir seorang adik perempuan yang tampak mungil seperti dia bisa begitu hebat dalam bertarung. Ia berpikir untuk membiarkan dia melakukan 3 gerakan terlebih dahulu sehingga dia bisa merasakan kemurahan hatinya, dan mereka juga bisa berinteraksi lebih lama. Kemudian, pada akhirnya, ia akan mencari kesempatan untuk mengalahkannya sehingga dia bisa mengagumi kekuatannya. Namun, begitu pikiran itu muncul, dia merasakan api hitam menyapu ke arahnya. Dia merasa ngeri, dan segera mengangkat pedangnya untuk membela diri. Namun siapa yang mengira bahwa api hitam itu begitu kuat, membakar pedangnya hingga menjadi abu. Dia sangat terkejut dan segera menggunakan segala macam keterampilan dan metode kultivasi untuk menyingkirkan api hitam itu. Namun, apapun yang dia lakukan, api hitam itu tidak mau meninggalkannya. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa merobek lengan bajunya dan melompat dari panggung. Baru kemudian api hitam itu mundur. Pei Mianman menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak senior biarkan aku menang. Ekspresi Yuan Kun agak canggung. Dia tampak seperti ingin menangis, tetapi tidak bisa. Sebelumnya, dia merasa senyumnya cerah dan indah. Sekarang, dia hanya merasa sedikit menakutkan. Dia sebenarnya tidak mengeluarkan terlalu banyak kartu trufnya, namun dia sudah dipaksa turun panggung bahkan sebelum menyentuh ujung pakaiannya. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu di depan penonton? Dia menangkupkan tangannya dan pergi dengan keadaan menyesal. Banyak penonton yang gempar. Mereka tidak menyangka bunga yang cantik dan lembut ini begitu tangguh. Terlebih lagi, jelas bahwa dia memiliki banyak pengalaman bertarung. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang mau menghakiminya hanya dari penampilannya. Nona Pei sungguh mengagumkan, kata Xie Daoyun, mulut kecilnya menganga lebar. Iklan oleh Pub Future. Zuan juga sedikit terkejut. Kultivasi Big Man telah meningkat pesat. Tampaknya Jadevil Palace dikenal sebagai sekte besar dan kuat bukan tanpa alasan. Mereka memiliki cukup banyak sumber daya yang mendukung mereka. Sementara itu, Qiu Honglei berkata sambil mendesah, aku mendengar tentang bakatnya yang luar biasa saat aku kembali ke kota Bright Moon. Sekarang setelah kita bertemu, dia tampaknya tidak lebih buruk dariku. Dia memang tidak lebih buruk darimu. Dia masih menyembunyikan kekuatannya, kata Yun Jianyu, merasakan sakit kepala yang mulai datang.
Mengapa semua wanita di sisi bocah itu seperti monster? Qiu Honglei berkata dengan bangga, Zuku memang sehebat itu. Yun Jianyu terdiam. Muridku yang bodoh ini. Apakah itu sesuatu yang seharusnya membuatmu senang? Sementara itu, mata Yan Suehen juga menyipit. Dia secara alami menyadari ada sesuatu yang berbeda. Dia sedikit khawatir. Qiu Honglei dari Sekte Iblis sudah menjadi lawan yang tangguh. Dia tidak menyangka Pei Mianman juga begitu kuat. Sedikit keterkejutan juga terlihat di mata Wang Wuxi. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah serius. Bagaimanapun, murid perempuan ini tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Wu Xiaofan, yang berarti ia memiliki tontonan bagus untuk dinikmati sekarang. Tidak ada yang terlalu menarik terjadi dalam pertandingan. Setelahnya, tetapi masih ada beberapa kuda hitam kecil. Meskipun peringkat kultivasi mereka lebih rendah, mereka tetap menang melawan lawan di peringkat yang lebih tinggi. Namun, itu hanya satu peringkat paling banyak. Mencoba menantang apapun lebih dari itu secara praktis mustahil bagi mereka. Saat tiba saatnya para pemain unggulan tampil, semua lawan mereka memasang ekspresi buruk. Sebagian besar dari mereka memilih untuk menyerah sendiri. Di waktu lain, mungkin beberapa petarung kuat akan mengumpulkan keberanian untuk bertarung habis-habisan. Bahkan jika mereka kalah, pengalaman bertarung akan sangat berharga. Namun, dalam kompetisi ini, selain pencetak skor teratas dari setiap grup yang dipastikan lolos, 8 peserta berikutnya masih harus mengikuti turnamen eliminasi yang kejam. Mereka tidak hanya harus memperoleh kemenangan sebanyak mungkin dalam grup mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat mengikuti turnamen itu, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk babak eliminasi itu sendiri. Lebih jauh lagi, semua pertempuran akan berlangsung dalam rentang beberapa hari. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak kekuatan saat bertarung melawan murid-murid yang mewakili, akan ada kemungkinan besar hal itu akan merugikan mereka nanti dalam kompetisi sistem gugur. Namun, itu tidak berarti tidak ada yang mau mencobanya. Misalnya, Peng Wuyan punya lawan. Mungkin karena Pulau Kekosongan selalu berada di posisi terakhir di antara 9 sekte dan reputasi Peng Wuyan tidak begitu tinggi, lawannya memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, selama dia bisa menang melawan murid perwakilan yang tampak lemah ini, dia akan bisa lolos dari babak penyisihan grup dan bahkan tidak perlu mengikuti turnamen eliminasi yang pahit. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Ia langsung dipukul mundur dari panggung oleh Peng Wuyan, dan luka-lukanya cukup parah. Jelas bahwa ia tidak dapat terus bertarung untuk sementara waktu, sehingga kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali. Wanita jelek ini sungguh kejam. Mata murid-murid di sekitarnya dipenuhi ketakutan saat mereka melihat wanita di atas panggung. Zuan mengerti mengapa dia begitu kejam di sini, itu jelas untuk memberi peringatan kepada yang lain. Kalau tidak, mereka akan berpikir bahwa dia mudah diganggu dan datang untuk menantangnya satu demi satu. Bahkan jika dia bisa mengalahkan mereka, dia akan berakhir dengan membuang-buang banyak kekuatan. Itu pasti akan merugikannya nanti ketika dia harus menghadapi murid-murid perwakilan lainnya, jadi lebih baik menyelesaikannya sekarang. Adapun murid yang terluka parah, dia pantas mendapatkannya. Karena dia bersedia mengambil risiko, dia seharusnya siap menghadapi konsekuensinya. Namun, sekte murid yang terluka tidak menganggapnya seperti itu. Seseorang dari Gunung Luofu mempertanyakan pertarungan itu, memprotes, Nona Peng ini terlalu kejam, dan itu jelas melanggar aturan kompetisi. Kualifikasi keikutsertaannya seharusnya dicabut. Yun Jianyu merasa sangat segar setelah melihat murid kesayangannya menghadapi elit sekte Tao dengan mudah. Ketika mendengar itu, dia tidak bisa menahan amarahnya dan membalas, memalukan. Keterampilannya terlalu lemah, apa hubungannya dengan muridku? Tetua dari Gunung Luofu, Tetua Su, tidak bisa duduk diam lagi setelah dicermati seperti itu dan membalas, sebelumnya, Master Sekte Wang memberitahu kami bahwa pertarungan harus dilakukan dalam parameter tertentu. Murid Anda jelas bisa menang dengan mudah, tetapi dia memutuskan untuk bersikap begitu kejam dan melumpuhkan murid kami sampai-sampai dia tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi lagi. Itu jelas melanggar aturan dan dia harus dihukum. Di atas panggung, Qiu Honglei merasa sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia memang berasal dari Sekte Iblis, dan secara naluriah telah menggunakan orang ini sebagai contoh bagi yang lain. Dia tidak menyangka Sekte Tao memiliki begitu banyak aturan. Jika ini benar-benar di luar kendali dan identitasnya terbongkar, dia akan berada dalam bahaya.
Bab 1629, Batu Sandungan. Yun Jianyu segera mengutuk Tetua Su dari Gunung Luofu dengan keras. Tetua Su tidak mau kalah, jadi keduanya segera mulai saling menyerang. Kapan murid pernah melihat hal seperti ini? Itu seperti murid yang berhadapan dengan guru yang sedang berkelahi. Mereka semua menonton dengan penuh minat. Sementara itu, para pemimpin sekte menunjukkan ekspresi aneh. Mereka telah mengetahui tentang temperamen Tetua Peng dari Pulau Kekosongan selama beberapa waktu. Saat ini, tampaknya memang demikian adanya. Yun Jianyu semakin gelisah. Qiu Honglei memang tidak punya banyak pengalaman dalam situasi seperti ini, tapi siapa dia? Dia adalah Master Sekte Iblis yang telah berjalan melewati gunung mayat dan lautan darah. Bahkan jika identitasnya terbongkar, siapa yang bisa menahannya di sini? Meskipun dia tidak bisa menang melawan mereka jika mereka bergandengan tangan, dengan berlatihnya, dia masih bisa lolos tanpa masalah. Adapun Qiu Honglei, dia tidak akan bisa melarikan diri, tetapi Yun Jianyu tidak percaya bahwa mereka akan mempersulitnya. Kalau tidak, para master sekte ini memiliki istri dan anak-anak mereka sendiri di rumah, bukan? Meskipun seseorang seperti Wang Wuxi tidak memiliki istri atau anak, dia memiliki murid yang berharga. Terlebih lagi, Sekte Matahari yang benar-benar sangat besar. Jika Yun Jianyu benar-benar menjadi gila, semuanya akan berakhir di situ. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut sama sekali, apalagi mengingat fakta bahwa pihak mereka bahkan tidak melakukan kesalahan apapun kali ini. Tetua Su dari Gunung Luofu merasa kecewa karena tidak dapat mengalahkan argumen lawannya. Dia menatap Wang Wuxi dan meminta bantuan, sambil berkata, "Master Sekte Wang, Anda harus menegakkan keadilan bagi murid yang terluka parah di bawah ini." Wang Wuxi, yang baru saja menonton pertunjukan itu dengan penuh semangat, membeku. Namun, dia segera mengangguk dan melihat ke arah sekte lain, bertanya, apa pendapat orang lain tentang materi. Guan Chouhai, Wan Tongtian, dan yang lainnya kadalnya karena menjadi rubah tua. Dia melemparkan kentang panas langsung ke mereka. Tidak peduli pihak mana yang mereka bela dalam situasi seperti ini, mereka akan berakhir menyinggung satu pihak. Meskipun Gunung Luofu dan Pulau Kekosongan berada pada peringkat paling bawah, jadi sekte lain tidak terlalu takut menyinggung mereka, berbicara terus terang hanya akan menambah musuh bagi mereka sendiri, padahal tidak ada alasan bagi mereka untuk terlibat sejak awal. Oleh karena itu, mereka semua mengalihkan pandangan, menunggu orang lain berbicara lebih dulu. Baru setelah itu mereka akan mencoba meredakan keadaan. Dengan begitu, mereka tidak akan menyinggung siapapun dan semua orang akan senang. Sayangnya, mereka semua pintar, dan tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi orang bodoh yang memulai pembicaraan ini. Sedangkan Yan Suehen, dia memang agak dingin sejak awal. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan mengatakan sesuatu sejak awal. Ketika keheningan pembekuan itu tampaknya akan berlangsung tanpa batas waktu, Zuan berkata dengan nada sembrono, "Jika aku benar-benar ingat, aturannya adalah kamu tidak boleh membunuh dengan sengaja, dan kamu juga tidak boleh melumpuhkan seseorang. Adik kecil di sana mungkin terluka, tetapi tidak ada bahaya bagi hidupnya, dan dia akan pulih seperti baru setelah beristirahat sebentar. Kita tidak bisa menyebutnya melumpuhkannya, bukan? Jika Gunung Luofu bersedia mengeluarkan sejumlah obat-obatan, dia bahkan mungkin dapat berpartisipasi dalam kompetisi paruh kedua ini. Itulah sebabnya menurut pendapatku, Nyonya Peng dari Pulau Kekosongan ini tidak melanggar aturan apapun." Para penonton memasang ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka bocah nakal inilah yang akan menerima pukulan. Namun, itu juga tidak masalah, karena pendapatnya sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka semua pikirkan. Namun, jika mereka mendekat, mereka akan mendekati Gunung Luofu. Saat ini, semua kebencian Gunung Luofu malah terfokus pada bocah ini. Yan Suehen tanpa sadar melirik Peng Wuyan. Penampilannya kurang mengesankan, jadi menurutku Zuan tidak melakukan ini karena nafsu birahi. Anak ini sebetulnya cukup saleh. Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei yang tadinya merasa sedikit gelisah, kini merasa senang. Aku tidak menyangka Ahzu masih mau menolongku meskipun aku terlihat seperti ini. Apakah ini pertanda dua hati yang berdetak menjadi satu? Dia masih peduli padaku. Bahkan Yun Jianyu menjadi sedikit linglung. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa menjadi orang yang selalu menangani segalanya sendiri dan harus melindungi orang lain. Itulah mengapa dia tidak menahan diri sekalipun saat dia mengancam Su yang lebih tua.
Dia bahkan telah bersiap untuk melancarkan pembantaian besar-besaran di Gunung Valet. Namun sekarang, seorang pria tiba-tiba membantunya menanggung sebagian bebannya. Perasaan seperti itu sebenarnya tidak buruk. Pah, apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Dia bahkan tidak tahu siapa kita, dan Hong Lei terlihat seperti itu sekarang. Pria mesum ini jelas tidak melakukan ini demi kecantikan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Jika penyihir Sekte Iblis kita berakhir dengan seorang pria yang penuh kebenaran, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan? Tetua Su berteriak, apa yang diketahui seseorang yang tidak memiliki sedikit pun pelatihan sepertimu? Murid mereka mungkin dapat terus berjuang dengan pengobatan, tetapi apa gunanya? Setelah dipaksa kehilangan begitu banyak ronde, sudah tidak ada kesempatan baginya untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi. Murid ini adalah kandidat yang sangat diperhatikan oleh Gunung Luofu. Awalnya mereka ingin melihat apakah mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan tempat lain. Sekarang setelah mereka kehilangan kesempatan itu, Gunung Luofu tentu saja tidak senang. Ekspresi Zuan menjadi dingin saat dia menjawab, saya adalah utusan kekaisaran istana. Bisakah saya menafsirkan ini sebagai Anda yang meremehkan istana? Ekspresi Penatua Su berubah. Meskipun Gunung Luofu sudah lama berdiri dalam sejarah, kekuatannya jauh dari istana. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung mereka? Dia hanya bisa menjawab, ini adalah persaingan antara sekte Tao kita, bagian dari urusan internal kita. Mengapa kamu melibatkan istana? Zuan mengangkat bahu dan menjawab, karena aku adalah seorang hakim, dan aku juga utusan kekaisaran. Demikian pula, Master Sekte Wang adalah tuan rumah, tetapi dia juga adalah guru negara. Wang Wuxi tidak menyangka akan terseret ke dalam pertempuran ini. Implikasi Zuan jelas, keduanya bekerja untuk pengadilan, jadi mereka harus berdiri di pihak yang sama. Meskipun dia tidak senang, dia hanya bisa menerima kenyataan ini tanpa daya. Dia terbatuk dan hendak menenangkan diri ketika Yan Suhen tiba-tiba berkata, saya merasa apa yang dikatakan Tuan Zhu masuk akal. Meskipun luka murid ini serius, lukanya belum mencapai tingkat kerusakan permanen. Selain itu, Nyonya Peng dari Pulau Kekosongan hanya bertindak karena pertimbangan untuk kompetisi berikutnya. Menjadi sedikit lebih cepat dalam mengalahkan lawannya dari biasanya dapat dimaafkan. Prestise Yan Suhen sangat tinggi. Ketika dia berbicara, yang lain pun segera ikut menimpali. Wang Wuxi tercengang. Apakah ini masih Yan Suhen yang kukenal? Kapan wanita, yang sombong dan dingin bagaikan gunung beku tiba-tiba menjadi begitu hangat hati dan pengertian? Ada yang aneh. Iklan oleh Pub Future. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan apa yang salah tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, jadi dia hanya dapat menangani masalah yang ada di depannya untuk saat ini. Dia khawatir Gunung Luofu akan mengarahkan kemarahan mereka pada Yan Suhen, jadi dia angkat bicara untuk menghibur Penatua Su. Pada saat yang sama, dia menggunakan identitasnya untuk mengeluarkan sebotol obat untuk luka murid itu. Baru pada saat itulah dia hampir tidak dapat meredakan ketidakpuasan Gunung Luofu. Ketika Qiu Honglei kembali ke kemahnya, dia diam-diam berkata kepada Yun Jianyu, Guru, menurutku Master Sekte yang sebenarnya orang yang cukup baik. Dia selalu berpura-pura sok suci dan sok suci. Itu tidak lebih dari sekadar upaya untuk menyuap hati orang lain, kata Yun Jianyu dengan sedikit rasa iri ketika dia melihat betapa antusiasnya para Master Sekte itu memperlakukan Yan Suhen. Tuan, Anda hanya cemburu, pikir Qiu Honglei. Dia membuka mulutnya, tetapi dia khawatir akan dipukuli, jadi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, kelompok-kelompok itu melanjutkan pertarungan mereka. Dengan peserta yang menyedihkan dari Gunung Luofu sebagai contoh, hampir tidak ada yang menantang murid-murid perwakilan itu lagi. Sebaliknya, mereka mencoba memenangkan beberapa pertarungan lagi melawan orang lain untuk mendapatkan kesempatan terbaik merebut posisi nomor 2. Zhao Xiaodi adalah salah satunya. Ia cukup tidak beruntung karena berakhir di kelompok yang sama dengan Wu Xiaofan, jadi ia dengan bijaksana mengakui kekalahannya. Namun, ia tidak menahan diri terhadap siapapun, selalu mengalahkan lawan-lawannya dengan bersih dan cepat. Sebagian besar waktu, langkah kupu-kupu pelangi miliknya sudah cukup untuk mengalahkan lawan-lawannya. Melawan lawan-lawan yang lebih kuat, begitu ia mengeluarkan racunnya, lawan-lawannya seringkali tidak punya pilihan selain menyerah. Tentu saja, tepat setelah kemenangannya diputuskan, ia segera memberikan penawarnya, jadi tidak ada perdebatan tentang keadilan seperti yang terjadi pada Qiu Honglei.
Karena dia merasa tidak nyaman, dia sebelumnya hanya tinggal di dalam dan jarang keluar. Karena itu, ini adalah pertama kalinya murid-murid lain melihatnya. Mereka semua terkejut dengan penampilannya yang cantik, membuatnya menyerupai kupu-kupu berwarna-warni. Selain itu, karena dia sangat kuat dan hanya kalah dari Wu Xiaofan, dia menjadi semakin populer. Banyak orang mulai bertanya secara pribadi tentang siapa wanita cantik ini. Ketika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri Raja Qi, mata banyak pria mulai bersinar. Tatapan mata mereka adalah semacam ekspresi, aku tidak ingin bekerja keras lagi. Karena berbagai alasan, dia telah menjadi dewi yang setara dengan Cucuyan dan Pei Mianman dalam kompetisi ini. Zhao Xiaodi jelas menyadari ekspresi antusias itu. Di waktu lain, dia akan merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya melirik ke arah sosok tertentu di atas panggung dari waktu ke waktu. Pasti ada skandal di sini. Yun Jianyu tiba-tiba berkomentar sambil mendengus. Skandal apa? Seru Qiu Honglei sambil melompat ketakutan. Yun Jianyu menyikut dagunya ke arah wanita yang seperti kupu-kupu itu dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi antara Zuan dan wanita itu. Lihat ekspresi kesal itu, penuh dengan perasaan cinta dan benci yang kuat. Benarkah? Mengapa aku tidak bisa melihat apapun? Jawab Qiu Honglei sambil menatapnya ragu. Ia melanjutkan, Tuan, aku telah menemukan bahwa sejak Anda kembali dari wilayah ras iblis, Anda telah menjadi ahli dalam percintaan. Yun Jianyu terkejut. Dia menjawab tanpa mengedipkan mata, akulah yang mengajarimu keterampilan pesona itu. Apa yang aneh tentang aku yang tahu tentang hal-hal ini? Begitukah? Qiu Honglei menjawab dengan ragu. Temukan bab baru di n0vl.com. Sementara itu, Yan Suhen juga merasa ragu. Dia juga merasakan dengan jelas cara Zhao Xiaodi memandang Zuan. Dia berpikir, bukankah hubungan Raja Qi dengan Zuan buruk? Mereka berdua bahkan sempat berkonflik saat berada di istana raja yang terakhir kali. Sementara itu, perhatian Zuan sepenuhnya terfokus pada Pei Mianman. Big Manman meraih beberapa kemenangan berturut-turut. Sayangnya, dia akan menghadapi lawan lain yang sedang menang beruntun, Ziyin dari Sekte Kesedihan Surgawi. Bab 1630 Dorongan Gunung Besi. Ziyin mengenakan jubah putih saljunya saat ia naik panggung. Di antaranya senyumnya yang menawan, para wanita yang menyaksikan pertempuran itu semuanya berteriak. Kakak Ziyin sangat tampan. Aku akan mati gelombang. Kita harus melindungi kakak laki-laki terhebat di dunia, Ziyin, bersama-sama. Kakak, kamu bisa melakukannya. Mendengar desakan dari para murid perempuan, suasana hati Ziyin yang tadinya suram karena situasi Cucuyan akhirnya sedikit mereda. Dia menatap wanita di seberangnya dan tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Dia mengira Cucuyan adalah wanita tercantik di dunia, tetapi dia tidak menyangka akan ada orang lain yang tidak kalah darinya sama sekali. Wanita di depannya memiliki kecantikan yang sama sekali berbeda dari Cucuyan. Setiap kerutan dan senyumnya membuatnya menarik jiwanya. Tentu saja, fitur yang paling mengkhawatirkan yang dimilikinya adalah gerakan dada. Itu benar-benar membuat mata dan jantung seseorang berdebar kencang. Dia menarik napas dalam-dalam dan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan apapun yang akan mengecewakan Pericu, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia sepenuhnya mengabdi padanya. Baru kemudian dia berkata kepada Pei Mianman, Nona Pei, kamu harus menyerah. Dengan kekuatanmu, kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kedua dalam kelompok kami. Memperoleh tempat dalam kuota seharusnya bukan masalah yang terlalu sulit bagimu. Pei Mianman merapikan rambutnya yang agak berantakan karena angin. Dia berkata sambil tersenyum, terima kasih atas peringatanmu, kakak senior. Namun, saya tetap ingin mencobanya. Senyum Ziyin membeku saat mendengar jawabannya. Saat itu, keheningan aneh terjadi. Sejak murid Gunung Luofu yang melampaui lebihkan kemampuannya sendiri dan terluka parah karenanya, Pei Mianman adalah orang pertama yang menantang murid perwakilan. Banyak orang mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, ini adalah wanita yang sangat cantik dengan senyum yang begitu lebar, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Para pemimpin sekte saling bertukar pandangan. Kecuali Guan Choutian dari Sekte Kesedihan Surgawi, yang ekspresinya agak jelek, yang lainnya mengangguk. Wang Wuxi pun tak kuasa menahan diri untuk memuji, sebagai seorang petualang,
kita harus menghadapi tantangan seperti ini secara langsung dan berusaha menjadi nomor satu. Yang lainnya langsung menyerah begitu mereka bertemu dengan murid yang mewakili mereka. Itu bukanlah apa yang ada dalam pikiran para pemimpin ketika mereka merencanakan kompetisi besar 9 sekte. Kompetisi ini seharusnya membuat siswa menjadi sesuatu yang lebih kuat. Guan Chouhai berpikir, orang ini memang berbicara manis, tetapi bukankah ini hanya karena dia tidak menantang Wu Xiaofanmu? Dia tentu saja tidak khawatir Ziyin akan kalah, tetapi pelatihan Pei Mianman tidaklah rendah. Setelah bertarung dengannya, dia pasti akan sedikit lelah. Kemudian, jika peserta berada pada peringkat pertama dari masing-masing kelompok yang bertaruh, itu akan merugikannya. Tetua Sudari Gunung Luofu bahkan memiliki ekspresi yang lebih tidak senang. Sebelumnya, mengapa tidak ada kata-kata pujian ketika murid mereka menantang Peng Wuyan? Bukankah itu semua karena Pei Mianman cantik? Yan Suehen menatap Pei Mianman dengan tatapan tajam dan mengangguk dalam hati. Bakat wanita ini tidak buruk, tetapi tekad dan keberaniannya yang teguh merupakan sifat yang lebih langka. Sayang sekali Yan Suehen tidak bertemu dengannya lebih awal, jika dia bisa menjadikan Pei Mianman sebagai muridnya juga, prestasinya pasti akan setara dengan Cucu Yan. Iklan oleh Pub Future. Namun, dia tiba-tiba teringat hubungannya dengan Zuan, kalau begitu, kedua muridnya pasti sudah ditipu oleh bocah nakal Zuan itu. Dia bahkan hampir tidak bisa tidur di malam hari karena marah. Anda telah berhasil menipu Yan Suehen sebesar +20 +20 +20. Sementara itu, Qiu Honglei menarik lengan baju Yun Jianyu dan bertanya, "Tuan, siapa yang akan menang?" Yun Jianyu berpikir sejenak dan menjawab, "Sulit untuk mereka." Wanita berdada besar itu menahan diri sebelumnya, tetapi pemuda cantik itu adalah murid perwakilan Sekte Kesedihan Surgawi. Dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Qiu Honglei terdiam. Kebiasaan gurunya memberi nama panggilan pada orang lain tidak berubah, tetapi nama panggilan itu memang besar. Pembaruan terbaru di novel Bin.com. Di pihak kuil ketenangan, biksu kecil Jie mengajukan pertanyaan serupa. Menurut Tuan, dermawan manakah di bawah ini yang akan menang? Master Jian Huang menjawab dengan pandangan yang mendalam, siapa yang lebih ingin kamu menangkan? Saya harap Lady Pei menang. Keberaniannya dalam menghadapi tantangan yang patut dikagumi. Jawab Jie spontan. Apakah keberaniannya yang membuatmu kagum? Guru Jian Huang misterius. Salinlah ajaran kita 100 kali saat kita kembali, lalu tulislah sutra hati dari ingatan 100 kali. Jie terdiam. Xie Daoyun diam-diam bertanya kepada Zuan, "Kakak Zu, bisakah Nona Pei menang?" Bagaimanapun, mereka pernah menjadi teman sekelas sebelumnya di Akademi Bright Moon, jadi dia secara alami merasa lebih dekat dengan Pei Mianman daripada Ziyin. "Aku tidak yakin," kata Zuan sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia mengirim pesan kepada Pei Mianman, katanya, "Big Manman, kamu tidak perlu mengambil risiko di sini. Tempat kedua sudah menjadi milikmu." Bagaimanapun, Ziyin, si bocah cantik itu, adalah murid teladan Heavenly Sorrow. Dengan berlatih Big Manman sebelumnya, dia pasti bukan tandingannya, tetapi dia tidak tahu seberapa besar peningkatan yang telah dicapainya sejak saat itu. Pei Mianman tersenyum lebar saat menjawab, "Kau tahu, aku adalah seorang jenius sebelum bertemu denganmu. Aku tidak ingin kalah dari siapapun. Jika dia bahkan tidak berani menghadapi Ziyin, bagaimana dia akan mengalahkan Cuyan?" Ketika dia merasakan keteguhan tekadnya, Zuan tidak dapat benar-benar mencoba meyakinkannya lebih jauh. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Big Manman bisa bertarung sesuka hatimu. Jika ada konsekuensinya, aku akan membantumu menutupinya." Senyum cerah dan indah muncul di wajah Pei Mianman. Keduanya sudah terhubung dalam tubuh dan jiwa, jadi tidak perlu mengucapkan terlalu banyak kata terima kasih. Sementara itu, Ziyin hanya merasa segala yang ada di depannya menjadi kabur. Senyum Nona Pei sungguh indah. Ia berpikir, aku harus lebih lunak nanti. Aku tidak bisa membuat kekalahannya terlihat terlalu buruk. Iklan oleh Pub Future. Oleh karena itu, dia memberi isyarat padanya untuk memulai dengan cara yang mulia, sambil berkata, "Nona Pei, silakan pindah." Penampilannya yang penuh percaya diri membuat banyak wanita muda terpesona. Kakak laki-laki, sangat tampan, seperti yang diharapkan dari pangeran bangsawan Sekte Kesedihan Surgawi. Pei Mianman tidak menolak dan perlahan menghunus pedang panjangnya, sambil menjawab, "Aku akan menyinggung kakak laki-laki.
Kemudian, pedang panjangnya menusuk ke arah lawannya, melepaskan gelombang energi yang sangat kuat. Pedang panjangnya itu jelas terlihat anggun dan tipis, namun melepaskan kekuatan yang luar biasa saat ditusukkan. Gaya bertarungnya benar-benar ganas. Yang terpenting, setiap tebasan mengandung kekuatan yang sangat ganas, seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang selamat dari pertempuran yang melibatkan ribuan orang. Para siswa diawali dengan latihan rendah bahkan merasa agak sulit bernapas. Ekspresi para murid dari 9 sekte Tao berubah. Para pesaing yang sebelumnya kalah darinya sepenuhnya menerima kekalahan mereka. Sebelumnya, mereka merasa bahwa wanita ini hanya mengandalkan api hitam aneh miliknya dan bahwa kekuatan sejatinya tidak akan cukup untuk menang melawan mereka. Tetapi pada saat ini, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Senyum kenangan muncul di wajah Zuan. Di ruang bawah tanah rahasia Yingsu, Pei Mianman telah hidup selama bertahun-tahun sebagai Dewi Perang Fu Hao, seseorang yang membuat musuh-musuhnya ketakutan di medan perang. Tingkat keberanian telah tercapai pada tulang-tulangnya. Jika ada yang mengira dia adalah vas bunga mungil, mereka akan membayar harga mahal untuk kesalahan penilaian itu. Tentu saja, Ziyin tidak menyangka serangannya akan begitu dahsyat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedikit gugup. Untungnya, teknik gerakannya sangat mendalam, dan dia selalu mampu menghindari serangan dengan mudah. Namun, dia sudah lama melupakan pikirannya sebelumnya karena bersikap lunak pada lawannya. Dalam banyak kesempatan, dia ingin melakukan serangan balik, tetapi sekarang setelah dia kehilangan inisiatif, merebutnya kembali tidak akan semudah itu. Pedang Qi terbang melintasi medan perang dan pakaian mereka berkibar-kibar. Para murid di sekitarnya terpesona oleh pertempuran itu, dikejutkan oleh serangan ganas Pei Mianman dan kagum dengan keterampilan gerakan canggih Ziyin. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang murid yang representatif ditempatkan dalam situasi yang sulit. Tiba-tiba, dengan suara keras dan jelas, sehelai kain putih berkibar di udara. Ternyata Ziyin tidak menghindar tepat waktu, dan pedang Pei Mianman telah mengiris jubah yang dikenakannya. Seluruh medan perang meledak dengan suara tertahan. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang tertinggal adalah Ziyin. Mungkinkah seorang murid perwakilan akan kalah untuk pertama kalinya? Dalam kompetisi sekte Tao sebelumnya, ada beberapa contoh murid yang mengalami kekecewaan, tetapi itu sangat jarang. Hanya 3 atau 4 contoh yang pernah tercatat. Setiap kejadian telah digunakan oleh sekte sebagai bahan pengajaran bagi murid-murid mereka. Orang-orang itu praktis telah dipaku pada pilar penghinaan selama lebih dari 1000 tahun. Mungkinkah Ziyin akan menjadi bahan tertawaan baru? Namun, yang lain memiliki wawasan yang lebih dalam. Wan Guyi dari Jadevil Palace mencibir dan berkata, itu hanya karena Ziyin berusaha bersikap tampan, selalu mengenakan jubah yang menghalangi. Sekarang, dia telah membayar harganya. Namun sekarang, dia telah memperoleh kesempatan. Benar saja, setelah kehilangan jubahnya, gerakan Ziyin menjadi jauh lebih lincah. Setelah menghindari serangan pedang, ia menurunkan lututnya. Saat kakinya menyentuh tanah, kakinya menghantam dengan kekuatan yang cukup untuk menimbulkan retakan. Dengan kekuatan itu, ia mencondongkan tubuhnya ke pedang lawannya. Pedang Pei Mianman langsung bengkok. Seperti bulan sabit, mengerang karena tekanan itu. Untungnya, reaksinya sangat cepat. Dia melakukan jungkir balik ke belakang beberapa kali, sampai ke tepi panggung, baru kemudian dia akhirnya menetralkan kekuatan yang luar biasa itu. Meski begitu, masih ada rona merah yang tidak wajar di wajahnya. Dia jelas terluka. Dorong gunung besi, teriak mereka yang menguasai keterampilan itu. Murid-murid perwakilan lainnya juga menyipitkan mata mereka. Ini adalah keterampilan pamungkas Ziyin. Keterampilan ini menggunakan seluruh tubuhnya sebagai saluran untuk mentransfer kekuatan bumi. Kekuatannya dikabarkan terasa seperti beban gunung. Mereka akhirnya melihatnya sendiri hari ini. Seperti yang diharapkan, kekuatannya luar biasa. Ziyin tidak melanjutkan serangannya, sebaliknya berkata dengan elegan kepada Pei Mianman, fakta bahwa kamu mampu menekanku sejauh ini sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, jika kamu masih menolak untuk menggunakan api hitammu, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Gerakan dan perbuatannya membuat sekumpulan murid perempuan berteriak lagi. Dia sangat hebat. Aku benar-benar. Tentu saja, murid laki-laki di samping mereka semua mengernyitkan hidung dan memutar mata. Kalau begitu, kakak senior harus berhati-hati, kata Pei Mianman.
Pada saat yang sama, lingkaran api hitam mengamuk mengelilingi seluruh tubuhnya.